Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan hewan atau bagian tubuh dan fungsinya serta perkembangbiakannya. Ayo kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah, serta memberi dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama memiliki cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses penguatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah perkembangbiakan tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Setiap bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan dan melakukan fotosintesis. Dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan siswa dapat mengidentifikasikan fungsi bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Banyak sekali hewan di sekitar tempat tinggal kita. Pernahkah kamu mengamati bagian-bagian tubuh hewan? Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempatnya dan jenis mangsa yang dimakan. Nah, kali ini kita akan membahas bagian-bagian tubuh dari beberapa hewan dan juga fungsinya masing-masing. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah ayam. Kalian pastinya sudah mengenal hewan yang satu ini, bukan? Bagian-bagian tubuh ayam yaitu mata, paruh, bulu, sayap, kaki, dan juga cakar. Fungsi mata ayam sebagai panca indera penglihatan. Fungsi paruh untuk mengambil makanan. Fungsi bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sayap
sebagai alat untuk keseimbangan saat bergerak. Kaki digunakan untuk bergerak atau berjalannya. Dan yang terakhir adalah cakar. Cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika ayam mencari makanan. Itulah bagian-bagian tubuh ayam dan fungsinya ya teman-teman. Hewan yang kedua adalah ikan. Sekarang kita akan membahas bagian tubuh ikan dan fungsinya ya. Bagian-bagian tubuh ikan adalah sisik, mata, insang, badan, ekor, dan juga sirip. Sisik ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata ikan berfungsi untuk melihat. Insang berfungsi untuk bernafas. Badan ikan memudahkan ikan untuk bergerak di dalam air. Ekor ikan berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Yang terakhir, sirip. Sirip berfungsi untuk membantu ikan untuk berenang. Nah, teman-teman, itu adalah bagian tubuh ikan dan fungsinya. Hewan selanjutnya adalah kucing. Kucing ini seringkali kita jumpai di sekitaran rumah kita. Bagian-bagian tubuh kucing terdiri dari telinga, mata, hidung, misai, rambut, ekor, dan juga kaki. Telinga kucing berfungsi untuk mendengar. Mata kucing berfungsi untuk melihat. Kemudian ada hidung, fungsinya untuk mencium bau. Selanjutnya ada misai. Misai yang berbentuk seperti kumis kucing ini berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Selanjutnya ada rambut. Rambut pada kucing berguna untuk menutupi tubuhnya supaya hangat ya. Kemudian ada ekor. Ekor pada kucing berguna untuk keseimbangan. Dan terakhir ada kaki. Kaki pada kucing berfungsi untuk berjalan. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perkembangbiakan. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak, supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar, mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh hewan dari ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua ada vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar adalah mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia atau yang menyusui anaknya. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, dan lain-lain. Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekian metode pembelajaran dari kelompok 13 IPA tentang tumbuhan dan hewan atau bagian tubuh dan fungsinya serta perkembangbiakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.